welcome back to my YouTube channel. Ini adalah rumah yang biasa aku sebut dengan rumah bawah. Rumah bawah ini adalah rumah kedua aku. Biasanya aku sama keluarga nginep di rumah ini kalau pas lagi weekend. Untuk video kali ini aku bakalan bikin kitchen tour dari rumah bawah ini. Untuk masuk ke dapurnya ada pintu yang bisa diakses dari samping rumah. Yuk kita langsung masuk aja ke dapurnya. Ini dia dapur mungilnya dengan ukuran 2,5 kali 3 meter persegi. Begitu buka pintu akan langsung ada meja makan dengan ukuran 100 kali 40 cm. Meja makan ini aku lengkapi juga dengan kursi makan berbahan rotan dan kaki besi, dan juga ada placemat dengan warna yang senada. Placemat terbuat dari eceng gondok dengan diameter 38 cm. Meja makan ini bisa dilipat untuk dapat menghemat tempat. Meja makan ini idealnya bisa menampung 2 orang aja, tapi di sebelah sini aku sengaja nyimpen bangku tangga kayak gini yang multifungsi banget ini sebenarnya, dan bisa digunakan juga sebagai kursi tambahan kalau ada anak kecil yang mau ikut makan di sini masih bisa lah ya. Sebelah tempat makan ini bakalan langsung ketemu sama mesin cuci, dan ini di atasnya aku taruh rak untuk menyimpan sabun dan juga wall decor. Nah ini dia posisi aku kalau lagi nyuci. Akses airnya itu aku pakai selang dari keran ke mesin cucinya, karena ini adalah mesin cuci jadul banget ya, udah 12 tahun. Nah di bagian belakang mesin cuci ini udah disetting ada saluran pembuangan airnya, karena memang dari awal bikin rumah ini udah aku tentuin nih letak mesin cuci mau di mana. Lanjut di sebelah mesin cuci ini aku simpen rak 4 susun berbahan kayu dengan warna natural. Ini tuh fungsinya adalah untuk menyimpan stok-stok makanan. Nah ini di rak tingkat yang pertama aku pakai untuk nyimpen storage yang isinya ini adalah bumbu-bumbu masakan. Lalu ini storage yang kedua juga ada elap-elap gitu, dan di storage yang ketiga ini ada stok teh dan juga kopi. Di rak tingkat yang kedua ini aku pakai untuk nyimpen storage yang isinya adalah garam, gula, kecap, bumbu-bumbu masakan, ada keju dan juga lain-lain. Nah ini storage-nya aku mau tambahin lagi biar senada, dan aku ganti yang enggak samanya. Terus juga minyak kemasan aku pindahin ke botol minyak kayak gini biar lebih rapi dan enak dilihat. Untuk tempat beras ini juga yang sebelumnya aku pakai storage plastik kayak gini, mau aku ganti pakai toples kaca biar kelihatan lebih estetik dan enak dilihat juga. Storage di sini aku pakai untuk nyimpen tisu, ada juga margarin dan botol minyak. Di rak paling bawah ini aku tempat penyimpanan beras, lalu di keranjang itu adalah makanan kucing, dan ini juga makanan kucing. Lanjut di sebelah rak ini ada wastafel cuci piring, dan di atas wastafel ini aku taruh storage box juga. Storage box di atas ini biasanya tempat aku naruh stok mie instan gitu, tapi udah lama nggak makan mie instan jadi stoknya udah mulai kosong dan gak direfill nih, malah kosong sama sekali. Lalu di storage box yang ini aku taruh bumbu bawang-bawangan gitu. Di sebelah wastafel ada tempat sendok dan juga peniris piring. Di bagian atas tembok ini aku pakein ambalan, dan ini adalah wall decor yang aku taruh di ambalan tadi mau aku makeover. Frame hitamnya mau aku tutup pakai wallpaper stiker motif kayu natural gini biar lebih senada sama tema dapurnya. Tuh kan sekarang kelihatannya jadi lebih matching kan ya. Selanjutnya aku mau makeover Magicom jadul ini karena aku gak suka motifnya, tapi ini tuh fungsinya masih bagus banget, jadi kalau mau ganti baru tuh sayang banget. Dan akhirnya aku kepikiran untuk di makeover aja pakai stiker. Aku sempat nyari-nyari Magicom baru gitu dan pengen warna putih, tapi harganya tuh di atas 500.000 semua dong. Dan aku akhirnya pilih stiker ini yang harganya cuma 12.000 aja guys. Worth it to buy banget kan daripada beli baru, karena ini fungsinya masih bagus banget. Akhirnya bisa cantik lagi kayak gini.
Nah, di sini ada kompor putih. Ini kompornya aku cat pakai cat besi Avian ya, warna putih. Dan ini tadi Magicom yang udah di makeover. Lalu di atas kompor ada kabinet dapur yang aku pakai untuk nyimpan beberapa perlengkapan dapur. Dan di bawah storage ini ada tanaman artificial dan ini ada pengharum ruangan. Di sini area aku untuk nyimpan kulkas dan juga dispenser tempat minum, dan aku taruh tanaman juga biar kelihatan lebih segar. Dan lagi-lagi ini kulkasnya aku pakein stiker juga ya. Nah, ini di atas kulkas itu ada kotoran yang susah banget untuk dibersihin, makanya aku mau tutup aja pakai cover kulkas kayak gini biar kelihatannya lebih bersih dan lebih rapi ya. Terus di atasnya aku taruhin bunga kering biar lebih manis. Dan ini di sebelah kulkas aku taruh vacuum cleaner. Ini yang salvok sama lantainya aku pakai karpet lantai vinil lembaran gitu. Dan ini juga di bawah dapur aku pakein keset tulisan kitchen. Untuk kolong dapur ini aku masih pakai gorden, dan ini aku mau tunjukin ke kalian cara aku pasang kain gordennya. Aku cuma pakai paku aja kayak gini. Pakunya dipasang di ujung-ujungnya dan juga di tengah untuk ngaitin si kawatnya ya. Dan ini aku pakai kawatnya yang lumayan agak tebal kayak gini, tapi dia gampang untuk dibentuk. Dan aku bentuk kayak gini biar gampang masuk. Setelah kawatnya dimasukin ke kainnya semua, tinggal dikaitin aja ke bagian paku di ujung sini dan di ujung sebelah sana, lalu di tengahnya dicantolin juga. Sampai di sini dulu kitchen tour kita hari ini. Semoga dapur mungil ini bisa memberikan kalian inspirasi ya. Dan kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian boleh tinggalin komen. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay safe and healthy everyone. Bye bye.